Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur karena atas nikmat dan karunia-Nya kami kelompok 2 dapat melaksanakan presentasi mengenai sejarah lahirnya Pancasila sejak zaman penjajahan Jepang hingga proklamasi. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Handes Wahyusri Ambar Arum MA, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan materi ini. Dan juga apresiasi yang luar biasa kepada teman-teman yang sudah hadir pada kesempatan diskusi kali ini. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa Pancasila merupakan dasar negara kita. Namun, sebenarnya bagaimana sih sejarah Pancasila tersebut dapat terbentuk? Oleh karena itu, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari 6 orang akan membahas dan mempresentasikan materi ini. Sebelum memulai jalannya presentasi, izinkan kami dari kelompok 2 untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Aisyah Nematul Karimah dari Prodi Pendidikan Bisnis dengan NIM 17076230023 dan rekan saya yakni Nama saya Intan Fitria Kalila dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran dengan NIM 17096230019. Perkenalkan, nama saya Damar Igunan dari Prodi Pemasaran Digital dengan NIM 17144230006. Perkenalkan, nama saya Nadia Safwa Ramadhani dari Prodi Pendidikan Akuntansi dengan NIM 17156230082. Perkenalkan, nama saya Marodia dari Prodi Manajemen dengan NIM 17056623019. Dan terakhir, perkenalkan nama saya Reza Dimas Saputra dari Prodi Pemasaran Digital dengan NIM 17144230065. Oke, next. Ya, jadi teman-teman, di sini kami akan membahas mengenai 4 materi. Yang pertama yakni apa sih Pancasila itu? Kemudian dilanjutkan dengan materi yang kedua yakni bagaimana sejarah lahirnya Pancasila sejak zaman penjajahan Jepang. Dan dilanjutkan materi yang ketiga yakni mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dan yang terakhir yakni materi keempat adalah hubungan penjajahan dengan pembentukan nilai Pancasila. Next. Ya, yang materi yang pertama yakni apa itu Pancasila akan dibahas oleh saya sendiri selaku moderator. Next. Ya, jadi Indonesia merupakan negara kepulauan dengan bentuk pemerintahan republik. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, masyarakat Indonesia mengenal Pancasila sebagai dasar negara, pedoman, dan pandangan hidup yang nilainya diangkat dari kehidupan masyarakat itu sendiri. Pancasila merupakan dasar negara dan falsafah hidup bangsa Indonesia sejak zaman dahulu. Sila-sila Pancasila merupakan kesatuan yang bulat, baik dalam fungsi dan kedudukannya sebagai dasar negara maupun falsafah hidup bangsa. Pengertian dari kata kesatuan bulat ini mengacu pada sila yang satu, yakni meliputi dan menjiwai sila-sila yang lain. Pancasila juga merupakan dasar dari hukum tertinggi di Indonesia, atau lebih dikenal dengan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk itu, setiap warga negara yang baik dan bertanggung jawab harus mengikuti dan mematuhi Pancasila. Mengapa? Karena setiap pemaparan saya sebelumnya disebutkan bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum atau dasar negara yang harus dipatuhi. Karena dalam sila-sila Pancasila tidak memihak kepada satu orang saja, melainkan keseluruhan warga negara Indonesia. Next. Baik, kami lanjutkan ke materi yang kedua, yakni bagaimana sejarah lahirnya Pancasila itu sejak zaman penjajahan Jepang. Materi ini akan dibahas oleh Damar Wigunan. Kepada Damar, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya Damar Igunan akan melanjutkan mengenai sejarah lahirnya Pancasila pada zaman penjajahan Jepang hingga proklamasi. Indonesia merupakan negara yang akan sumber daya alam.
sehingga beberapa negara seperti Belanda dan Jepang datang untuk mengeksploitasi sumber daya tersebut. Setelah penjajahan, negara yang pernah menjajah mengaku sebagai saudara dengan orang Indonesia. Misalnya Jepang yang menyebut diri sebagai saudara tua Indonesia. Masa pendudukan Jepang di wilayah Nusantara saat itu masih dikenal dengan nama Hindia Belanda. Dimulai pada tahun 1942 dan berakhir pada tanggal 17 Agustus 1945 ketika proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan oleh Soekarno dan Muhammad Hatta pada bulan Mei 1940 saat awal Perang Dunia Kedua. Belanda dikuasai oleh Jerman Nazi. Pada 11 Januari 1942, Jepang pertama kali datang ke Indonesia dan memilih Tarakan, Kalimantan Timur sebagai wilayah pertama yang dituju. Hal ini dikarenakan Jepang sangat membutuhkan suplai bahan bakar minyak setelah hubungannya dengan Amerika Serikat terputus dan mencari wilayah memiliki sumber bahan bakar minyak, salah satunya Indonesia. Pada awalnya kedatangan Jepang ini disambut baik oleh rakyat Indonesia karena Jepang mengaku sebagai saudara tua dan menyajikan Indonesia untuk mengusir sekutu. Rakyat Indonesia pun percaya dengan gerakan 3A, Jepang Cahaya Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Pelindung Asia, yang diharapkan akan menjadi titik awal untuk melepaskan diri dari penjajahan. Namun kenyataan sangat berbeda dari harapan. Gerakan 3A merupakan strategi Jepang untuk menguasai Indonesia dan melakukan eksploitasi sumber daya alam maupun sumber daya manusia selama 3,5 tahun. Jepang berhasil menguasai Indonesia dan meninggalkan sejarah yang kelam karena kekejaman yang dilakukan. Menjelang kekalahan tentara Kekaisaran Jepang di akhir Perang Pasifik, tentara penduduk Jepang di Indonesia berusaha menarik dukungan rakyat Indonesia dengan memberikan hadiah kepada bangsa Indonesia tanpa syarat pada tanggal 29 April 1945 bertepatan dengan Kaisar Jepang berulang tahun. Atas desakan tentara sekutu serta hancurnya Hiroshima dan Nagasaki, maka Jepang memberikan janji kepada Indonesia dengan memperbolehkan Indonesia memperjuangkan kemerdekaan dan membentuk suatu badan yang memiliki tugas untuk menyelidiki usaha persiapan kemerdekaan, yaitu Dokuritsu Junbi Kosakai atau yang dikenal dengan BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang diketuai oleh Rajiman Widioningrat, yang beranggotakan 60 orang. Tujuan pembentukan badan tersebut yakni untuk mengambil simpati serta dukungan bangsa Indonesia terhadap Jepang untuk melawan Amerika Serikat. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih banyak Damar Wigunan atas penjelasannya. Baik, teman-teman, tadi Damar sudah menjelaskan materi yang kedua, yakni mengenai sejarah lahirnya Pancasila sejak zaman penjajahan Jepang. Next. Damar juga sudah menjelaskan mengenai bagaimana awal mula pendudukan Jepang ke Indonesia dengan cara memberikan propaganda 3A ke Indonesia yang membuat negara Indonesia percaya bahwa Jepang merupakan saudara tua Indonesia. Next. Kemudian Damar juga sudah menjelaskan materi mengenai Jepang kalah perang melawan sekutu. Dan kemudian untuk mengambil simpati rakyat Indonesia, Jepang membuat badan yang bernama BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dengan anggota sebanyak 60 orang. Next. Baik, materi selanjutnya yakni mengenai sidang BPUPKI pertama yang akan dibahas oleh Erza Dimas Saputra. Kepada Erza dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya Erza Dimas Saputra akan menjelaskan materi tentang sidang BPUPKI pertama yang diselenggarakan pada tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945. Sidang pertama BPUPKI berlangsung dari tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945 dengan tema dasar negara. Rapat pertama ini diadakan di Gedung Cho Sangiin di Jalan Pejambon 6, Jakarta, yang kini dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila. Pada zaman Belanda, gedung tersebut merupakan Gedung Volksraad
atau yang dalam bahasa Indonesia merupakan perwakilan rakyat. Lalu selanjutnya, terdapat 3 tokoh yang melakukan usulan untuk dasar negara Indonesia, yaitu yang pertama ada Profesor Mr. Muhammad Yamin, yang kedua Profesor Mr. Supomo, dan yang terakhir Insinyur Soekarno. Profesor Mr. Muhammad Yamin. Muhammad Yamin menyatakan pemikirannya tentang dasar negara Indonesia merdeka di hadapan sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945. Pemikirannya ia beri judul Asas dan Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia. Muhammad Yamin mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka yang intinya sebagai berikut. Yang pertama, peri kebangsaan. Kedua, peri kemanusiaan. Yang ketiga, peri ketuhanan. Yang keempat, peri kerakyatan. Dan yang kelima, kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, Profesor Mr. Supomo. Beliau mendapatkan giliran untuk mengemukakan pemikirannya di hadapan sidang BPUPKI pada tanggal 31 Mei 1945. Pemikirannya berupa penjelasan tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan dasar negara Indonesia merdeka. Negara yang akan dibentuk hendaklah negara integralistik yang berdasarkan pada hal-hal berikut. Yang pertama itu persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir dan batin, yang keempat musyawarah, dan yang terakhir keadilan sosial. Selanjutnya, tokoh yang ketiga yaitu Insinyur Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengemukakan pendapatnya tentang dasar negara Indonesia merdeka. Pemikirannya terdiri atas 5 asas sebagai berikut. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang terakhir, ketuhanan yang Maha Esa. Pembentukan Panitia 9. Masa sidang 1 BPUPKI telah habis dan akan istirahat 1 bulan penuh. Tetapi rumusan dasar negara belum terbentuk. Untuk itulah dibentuk panitia yang beranggotakan 9 orang dengan tugas menampung berbagai aspirasi tentang pembentukan dasar negara Indonesia merdeka. Anggota panitia 9 terdiri atas panitia 9 bekerja cerdas sehingga pada tanggal 22 Juni 1945 berhasil merumuskan dasar negara untuk Indonesia merdeka. Rumusan itu oleh Mr. Muhammad Yamin yang diberi nama Piagam Charter atau Jakarta Charter. Anggota panitia 9 yakni yang pertama Insinyur Soekarno sebagai ketua, yang kedua Abdullah Muzakir, yang ketiga Dr. Andes Muhammad Hatta, yang keempat Kiai Haji Abdullah Wahid Hashim, yang kelima Mr. Muhammad Yamin, yang keenam Haji Agus Salim, 7 Ahmad Subarjo, 8 Adi Kusno Cokro Suryo, dan yang terakhir Maramis. Hasil dari rumusan panitia 9. Mr. Muhammad Yamin memberi nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Hasil rumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta Charter yakni yang ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih banyak Erza atas penjelasannya. Jadi tadi Erza sudah menjelaskan mengenai materi sidang BPUPKI yang pertama yang dimulai sejak tanggal 29 Mei sampai 1 Juni tahun 1945 yang dilaksanakan di gedung Chua Sang Hien, Jalan Pejambon, 6 Jakarta. Lanjut. Erza juga sudah menjelaskan mengenai inti dari usulan Muhammad Yamin. Next. Inti dari usulan Mr. Supomo. Next. Dan yang terakhir, inti dari usulan Insinyur Soekarno mengenai pendapat tentang dasar negara Indonesia. Next.
Erza juga sudah menjelaskan materi mengenai bagaimana pembentukan panitia 9 itu dilaksanakan, beserta anggota-anggota dari panitia 9 itu sendiri. Next. Dan yang terakhir, Erza juga sudah menjelaskan materi mengenai bagaimana hasil dari rumusan panitia 9 itu. Next. Selanjutnya di sini kami kelompok 2 akan membahas mengenai sidang BPUPKI yang kedua yang dimulai sejak tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Materi ini akan disampaikan oleh Ima Rodia kepada Ima, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya Ima Rodia akan melanjutkan materi mengenai sidang BPUPKI yang kedua yang dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. BPUPKI mengadakan sidang kedua membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Untuk itu, dibentuk panitia perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Panitia tersebut juga membentuk kelompok kecil yang beranggotakan 7 orang yang khusus merumuskan rancangan Undang-Undang Dasar. Hasil kerjanya kemudian disempurnakan kebahasaannya oleh panitia penghalus bahasa yang terdiri atas Hussein Jayadiningrat, Haji Agus Salim, dan Mr. Supomo. Pada tanggal 14 Juli 1945, Insinyur Soekarno melaporkan hasil kerja panitia perancang undang-undang dalam sidang BPUPKI. Pada laporannya disebutkan 3 hal pokok, yaitu pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar, dan Undang-Undang Dasar atau yang disebut dengan batang tubuh. Keputusan-keputusan lain yang dibentuk pada sidang ini, BPUPKI yaitu membentuk 3 panitia yang terdiri atas. Yang pertama yaitu Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Yang kedua, Panitia Pembelaan Tanah Air yang diketuai oleh Abi Kusno Cokro Sujoso. Yang ketiga adalah Panitia Ekonomi dan Keuangan yang diketuai oleh Dr. Randus Muhammad Hatta. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu, maka kesempatan itu dipergunakan para pejuang untuk memerdekakan Indonesia. Namun terdapat perbedaan pendapat dalam pelaksanaan dan waktu proklamasi. Perbedaan itu terjadi karena golongan muda lebih bersikap agresif untuk menghendaki kemerdekaan secepat mungkin. Perbedaan itu memuncak dengan diamankannya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok agar tidak mendapat pengaruh Jepang. Setelah dipastikan Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu, maka Soekarno-Hatta setuju untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan di Jakarta. Kemudian, pada tanggal 17 Agustus 1945, di Pegangsaan Timur 56 Jakarta, tepat pada hari Jumat jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Bung Karno dengan didampingi Bung Hatta membacakan naskah proklamasi. Demikian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih banyak Ima Rodia atas pemaparannya. Jadi teman-teman, tadi Ima sudah menjelaskan materi mengenai bagaimana sidang BPUPKI kedua dijalankan di Indonesia, yang mana hasil laporannya menyebutkan 3 hal pokok, yakni pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar, dan yang terakhir mengenai Undang-Undang Dasar atau batang tubuh. Next. Baik, materi selanjutnya yakni mengenai pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau pembentukan PPKI. Materi ini akan disampaikan oleh Nandia kepada Nandia Safwah, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya Nadia Safwah Ramadhani akan melanjutkan materi mengenai pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. BPUPKI dibubarkan oleh Jepang. Untuk menindaklanjuti hasil kerja BPUPKI pada tanggal 7 Agustus 1945, dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, atau dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Jonbi Inkai. Next. Sidang pertama PPKI dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang ini, PPKI membahas tentang Konstitusi Negara Indonesia, Presiden dan Wakil Presiden Indonesia, serta lembaga yang membantu tugas Presiden Indonesia. PPKI membahas Konstitusi Negara Indonesia dengan menggunakan naskah Piagam Jakarta yang telah disahkan oleh BPUPKI yang menghasilkan keputusan-keputusan sebagai berikut, yaitu mengesahkan UUD 1945, kedua memilih Presiden dan Wakil Presiden yang pertama, dan terakhir menetapkan berdirinya Komite Nasional Indonesia Pusat sebagai
Badan Musyawarah Darurat. Namun, sebelum sidang dimulai, Bung Hatta dan beberapa tokoh Islam lainnya mengadakan pembahasan untuk mencari penyelesaian masalah pada kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Mereka membahas kalimat tersebut karena pesan dari pemeluk agama lain dan terutama tokoh-tokoh dari Indonesia bagian timur yang merasa keberatan dengan kalimat tersebut. Mereka mengancam akan mendirikan negara sendiri apabila kalimat tersebut tidak diubah. Next. Sejak saat itu, Pancasila sebagai dasar negara mempunyai kedudukan sebagai berikut. Yang pertama, sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Yang kedua, menciptakan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara. Yang ketiga, mengandung norma-norma untuk memelihara budi pekerti luhur. Dan yang keempat, menjadi sumber semangat bagi Undang-Undang Dasar 1945. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih banyak Nadia atas pemaparannya yang membahas mengenai pembentukan PPKI, yang dimana PPKI ini dibentuk setelah Jepang membubarkan BPUPKI. Dalam bahasa Jepang, PPKI ini disebut sebagai Dokuritsu Junbi Insai. Next. Ya, jadi tadi sidang pertama PPKI ini dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945, yang dimana hasil dari keputusan PPKI ini membahas 3 hal, yakni mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, memilih presiden dan wakil presiden yang pertama, dan yang terakhir yakni menetapkan Komite Nasional Indonesia Pusat. Next. PPKI juga membahas mengenai bagaimana kedudukan Pancasila itu berdiri di Indonesia. Next. Oke teman-teman, materi yang ketiga yakni kami akan membahas mengenai apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam peristiwa lahirnya Pancasila. Materi ini akan dibahas oleh kepada Kalila. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya Intan Fitria Kalila akan melanjutkan materi mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Next. Nilai-nilai yang terkandung dalam peristiwa lahirnya Pancasila pada masa penjajahan Jepang. Yang pertama, Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Artinya, keberadaan Tuhan untuk menjadi dasar etika dan moral pada kehidupan kita. Sejak masa penjajahan, masyarakat Indonesia banyak yang sudah memeluk agama kepercayaan masing-masing. Hal inilah yang menjadi contoh nilai pengamalan Pancasila di zaman penjajahan. Pada sila kedua yang bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Bunyi sila kedua yang mengacu pada pengakuan martabat dan hak asasi seorang manusia hingga perlakuan yang adil dan beradab bagi setiap individu. Salah satu contoh nilai sila kedua dalam masa penjajahan adalah tidak membeda-bedakan siapa saja yang ingin ikut berperang, di mana setiap orang berhak untuk ikut serta dalam membela negara Indonesia, mulai dari perempuan hingga lansia. Next. Sila ketiga. Nilai dari sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia ternyata juga sudah diamalkan sejak masa penjajahan, di mana saat itu masyarakat Indonesia dari berbagai daerah bersatu untuk melawan penjajah guna memperoleh kemerdekaan. Sila keempat, berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, mengacu pada sistem pemerintah yang demokratis dan bertanggung jawab. Nilai ini sudah diaplikasikan pada masa penjajahan dulu. Sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana hal ini mengacu pada perlakuan yang sama untuk seluruh warga Indonesia tanpa membeda-bedakan satu sama lain. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih banyak Kalila atas penjelasannya. Oke teman-teman, tadi Kalila sudah membahas mengenai apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam peristiwa lahirnya Pancasila. Next. Kalila juga sudah membahas mengenai bagaimana sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima yang mengandung nilai-nilai penting terhadap penjajahan Jepang. Next.
Oke, kita masuk materi yang terakhir ya. Materi yang terakhir atau materi keempat yakni mengenai bagaimana hubungan masa penjajahan dengan pembentukan nilai Pancasila. Materi ini akan saya bahas. Next. Oke, hubungannya yakni hubungan antara masa penjajahan dengan nilai dalam pembentukan Pancasila adalah bahwa pengalaman penjajahan tersebut menjadi landasan sejarah yang mempengaruhi nilai-nilai yang diadopsi dan dijunjung tinggi oleh negara Indonesia sebagai fondasi kehidupan bangsa dan bernegara. Selama masa penjajahan Jepang, ternyata banyak sekali masyarakat Indonesia yang sudah mengamalkan nilai-nilai Pancasila tadi. Salah satunya adalah bersatunya rakyat dalam melawan Jepang dan memperoleh kemerdekaan sesuai dengan yang tercantum dalam sila ketiga Pancasila. Tidak hanya itu, masih ada banyak sekali sejumlah penerapan nilai Pancasila dalam masa penjajahan Jepang yang perlu untuk diketahui. Next. Oke, kita masuk ke conclusion atau kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah bahwa Pancasila merupakan dasar negara dan juga menjadi falsafah hidup bangsa Indonesia sejak dahulu. Pancasila sendiri juga diperuntukkan kepada negara, masyarakat, dan pribadi bangsa Indonesia. Sila-sila Pancasila itu tidak statis, melainkan dinamis, dengan gerakan-gerakan yang positif dan serasi. Karena ketatanegaraan akan selalu berkaitan dengan tata negara itu sendiri. Ketatanegaraan merupakan pengatur kehidupan bernegara yang menyangkut sifat, bentuk, tugas negara, dan pemerintahannya. Karena banyak peristiwa-peristiwa penting yang terjadi, yakni seperti krisis-krisis yang menimpa bangsa Indonesia, sebagai reaksi terhadap gejolak kehidupan bangsa, tampak menonjol satu atau beberapa sila saja. Dari kalimat di atas telah diketahui bahwa Pancasila sangat berperan untuk keutuhan negara. Dengan kelima sila tersebut, diharapkan Pancasila sendiri mampu merubah kehidupan masyarakat menjadi lebih terarah dan harmonis. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.